Sekarang kita akan membahas apa sebab-sebab muncul perkara-perkara yang baru yang tercela. Saya tidak akan membahas yang tidak tercela. Kalau yang tidak tercela silakan aja. Bapak mau bikin kue yang sebelumnya nggak ada, ya silakan aja. Selama halal. Ya. Apa saja sebab-sebabnya Bapak? Sebab-sebabnya yang pertama, yaitu adanya al-jahl, kebodohan. Kebodohan tentang apa? Banyak. Yang pertama, kebodohan tentang dalil. Enggak tahu dalilnya. Enggak tahu dalil, akhirnya menggunakan apa? Otak. Kalau enggak tahu dalil, berusaha nyari, bagus. Ini enggak tahu dalil, sudah begitu merasa saya kan intelek. Akhirnya apa? Dia berbicara tentang agama, tentang akalnya sendiri, menurut apa yang dia baik dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Maka ini yang bahaya, Pak. Berkata tanpa ilmu, berkata tanpa hujah, berkata tanpa dalil dalam masalah agama ini berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah dan dosa dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, Allah mulai dari yang ringan dulu, fahisyah, naik kepada apa? Dosa, naik kepada zalim dengan tanpa hak, naik syirik, dan syirik ini dosa besar, Pak. Tapi Allah tidak tutup dengan syirik. Allah tutup dengan firman-Nya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Jadi Pak, kalau kita nggak tahu dalil, jangan sampai mereka sendiri. Hati-hati. Ini Pak, bodoh terhadap dalil. Yang kedua, bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap tata cara memahami dalil. Ada dalil, punya dalil, tahu dalil, tapi tidak tahu bagaimana memahami dalil, Pak. Dan inilah Bapak sekalian sebab tersesatnya banyak firqah-firqah sesat. Orang Khawarij pakai dalil, bawa dalil, tapi pahami sendiri. Orang Khawarij berkata apa? Pelaku dosa besar, kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina di saat ia berzina disebut mukmin, dan tidaklah orang yang mencuri di saat ia mencuri disebut mukmin. Berarti kalau tidak disebut mukmin apa kata mereka? Kafir. Punya dalil pokoknya, Pak. Tapi bagaimana cara pemahamannya? Sangat jauh daripada apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Bapak sekalian. Makanya tidak setiap orang bawa dalil pemahamannya benar, sahih. Orang Murji'ah mengatakan bahwasannya iman itu cukup dengan keyakinan dan ucapan saja sudah. Adapun amal tidak termasuk iman, menurut orang Murji'ah. Sehingga menurut orang Murji'ah, yang penting hatinya baik. Dia mau berbuat maksiat, dia mau berbuat dosa apa kek, itu tidak mempengaruhi keimanannya sama sekali. Ini Murji'ah. Dalilnya apa? Hadis. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Tuh, lihat. Hadisnya sahih, Pak.
tapi dipahami dengan salah. Ahlussunnah wal Jamaah mengkompromikan dua hadis tadi. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir berdasarkan hadis Abu Dzar tadi. Tapi dosa itu mempengaruhi keimanan. Dosa bisa mengurangi keimanan sampai habis sama sekali. Sehingga akhirnya Ahlussunnah tengah-tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Saudara-saudaraku sekalian yang pada Islam azan yang mau. Makanya hati-hati ya Pak ya. Kalau bapak-bapak baca hadis lalu dipahami sendiri. Oh, berarti begini ya. Oh, berarti begitu ya. Hati-hati loh Pak. Saya waktu ngisi kajian di Bandung, ada seorang penanya begini. Ustadz, saya baca suatu hadis ini Ustadz. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti kita semua ini disuruh untuk memerangi manusia. Nah, lu kan bingung. Dia menganggap kita harus perang ini. Wah, kata saya Pak, hadis itu tidak bisa dipahami sendirian, harus melihat ke hadis yang lainnya. Siapa yang harus diperangi, yang seperti apa, bagaimana bentuknya, syaratnya apa. Tidak setiap orang kafir harus diperangi. Orang kafir kan bertingkat-tingkat. Yang diperangi dalam Islam itu yang kafir harbi, yang memang memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin. Adapun kalau mereka tidak memerangi kita, nggak boleh diperangi. Makanya Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bersikap adil. Perhatikan Pak, ini hadis dipahami dengan salah. Salah pemahamannya, makanya hati-hati Pak. Jadi kalau kita ingin memahami dalil, caranya gimana dong? Caranya Bapak harus berguru kepada ustadz yang paham bagaimana tata cara memahami dalil. Harus. Karena untuk memahami ayat misalnya ya Pak ya. Ayat kita ambil. Ibnu Katsir mengatakan apa? Tafsirkan ayat dengan ayat lain. Karena Al-Quran saling menafsirkan satu sama lainnya. Antum tahu nggak cara menafsirkan ayat dengan ayat yang lain? Ana yakin antum belum nggak tahu. Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti dalam kitab Muqaddimah Adwaul Bayan menyebutkan lebih daripada 20 bentuk cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa maka tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalau tidak ada maka tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Kalau tidak ada maka tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Begitu cara menafsirkan Al-Quran. Jangan sembarangan. Jangan main comot. Pahami sendiri. Oh menurut saya ayat ini begini-begini. Menurut kamu siapa li tafsir? Ya, bahasa Arab aja kagak bisa. Gimana mau menafsirkan? Al-Quran bahasa Arab, pahami dengan bahasa Arab. Karena terkadang kalau antum cuma lihat saja terjemahan, pahami sendiri, bahaya Pak. Karena gaya bahasa Arab itu sangat tinggi, Al-Quran itu balagohnya tinggi sekali Pak. Membutuhkan pemahaman yang sangat kuat dan penguasaan yang sangat kuat terhadap bahasa Arab dan ilmu sastra Arab. Kalau kita tidak kuasai itu, bisa salah kita. Ikhwata Islam azani Allah. Untuk memahami suatu hadis, berarti kita harus periksa apa? Pertama, hadis ini sahih apa tidak? Bapak udah pernah belajar ilmu mustalah hadis? Belum pernah. Terus Bapak tahu dari mana ini sahih apa dhaif?
Kayaknya sahih Ustaz, soalnya isinya bagus. Emang seperti itu cara menilai hadis sahih apa dhaif? Enggak, ilmu hadis itu Masya Allah Pak, ilmu yang sangat mulia sekali. Ilmu yang tidak dimiliki oleh agama manapun juga, hanya umat Islam yang mempunyainya. Dipelajari perawi hadis, bagaimana statusnya, bagaimana derajatnya, dipelajari jalan-jalan hadis, ya. Bagaimana derajat-derajatnya. Dari situ akan diketahui hadis ini sahih atau hadis ini hasan atau hadis ini apa? Dhaif. Setelah kita pastikan hadis ini sahih, alhamdulillah, berarti kita harus memahami hadis ini bagaimana? Kita lihat bagaimana penjelasan hadis-hadis yang lainnya. Ada tidak hadis yang lain yang menjelaskan hadis ini yang lebih detail? Iya. Kita lihat bagaimana bentuk hadis ini. Apakah berbentuk umum? Kalau ternyata hadisnya umum, kita cari lagi ada tidak hadis yang mengkhususkannya. Tidak sembarangan Pak. Oleh karena itulah Pak, orang yang tidak pernah belajar ilmu ushul fikih, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar kaidah fikih, bagaimana akan menafsirkan hadis? Maka kalau kita ingin menafsirkan hadis, penting merujuk kitab-kitab para ulama, mensyarah. Bagaimana para ulama mensyarah dan menjelaskan hadis tersebut? Penting sekali Bapak sekalian. Nah, dari itulah Pak, kalau kita tidak paham hadis, kalau kita tidak paham dalil, bahaya. Kalau kita tahu dalil tapi tidak paham bagaimana tata cara memahaminya, ini pun bahaya. Kemudian yang ketiga, bodoh terhadap bahasa Arab. Orang yang nggak paham bahasa Arab juga Pak akan sangat rentan jatuh kepada perkara-perkara yang baru. Saya berikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin yu'adzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, thumma shallu alaihi." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah kepadaku. Dan Nabi pun mengajarkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mendoakan Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dan semua hadisnya berbentuk khitab untuk para pendengar. Tapi kemudian Pak, kita melihat muadzin ikut-ikutan baca. Banyak muadzin setelah adzan baca Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Padahal itu doa khitabnya khusus untuk para pendengar, tidak untuk muadzin. Jadi muadzin baca apa dong? Enggak ada bacaan apapun buat muadzin. Loh, bukannya ada hadisnya, baca dong bentuk redaksi hadisnya buat siapa itu? Redaksinya barang siapa yang mendengar adzan. Berarti buat bukan buat muadzin. Jadi muadzin dengan adzannya saja sudah cukup besar, bahasa pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muadzin tidak disyariatkan membaca apapun setelah adzannya Bapak sekalian. Nah, inilah Bapak sekalian, kadang karena kurang paham bahasa Arab. Saya berikan contoh lagi. Ada seorang khotib Jumat berkata, taubat hanya untuk orang-orang yang berbuat dosa dalam keadaan ia tidak tahu itu dosa. Adapun orang yang tahu itu dosa tapi dilakukan juga, maka tidak ada pintu taubat buat dia. Dalilnya surat An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan kebodohan.
Dia tafsirkan bodoh itu maknanya apa, Pak? Tidak tahu. Padahal dalam bahasa Arab bodoh itu, Pak, dimutlakan untuk siapa? Yang pertama, bodoh yang ringan, yaitu orang yang tidak tahu sama sekali. Ini dalam bahasa Arab bodoh yang ringan. Yang kedua, bodoh yang berat, jahlun murakkab. Apa itu? Dia mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Ini jahlun murakkab. Sekarang, Pak, kalau ada orang yang sudah tahu, misalnya di gelas ini ada racunnya, udah tahu, tapi diminum juga, bodoh apa enggak, Pak? Bodoh enggak, Pak? Bodoh. Berhak enggak antum katakan kepada dia, kamu itu kok bego sih? Udah tahu ada racunnya diminum juga, bodoh kamu itu. Sekarang kalau kita tahu maksiat itu bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, kemudian kita lakukan juga, bodoh nggak, Pak? Bodoh. Maka dari itulah aneh, Pak, pemahaman orang tadi. Orang tadi mengatakan apa? Taubat itu hanya untuk orang yang berbuat dosa dalam keadaan dia tidak tahu. Subhanallah, ajib, pemahaman yang aneh sekali. Kalau dia tidak tahu dan belum sampai kepadanya hujah dan dalil, masih dimaafin sama Allah. Selama tidak taunya bukan karena dia meremehkan menuntut ilmu. Namanya juga nggak tahu, Allah maafkan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tak sengaja. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah. Jadi ini Pak ya. Jadi kurang paham hakikat bahasa Arab pun akan menyebabkan seseorang jatuh kepada kesalahan. Salah di dalam memahami din ini, Pak, agama ini. Maka berhati-hatilah saudara-saudaraku. Makanya antum-antum yang berani berbicara tentang agama wajib belajar bahasa Arab. Siapapun dia yang sudah berani untuk turun ke medan dakwah, medan ceramah, wajib belajar bahasa Arab. Maka kalau ada dai nggak bisa bahasa Arab, ajib. Dia kan mau memahamkan Al-Quran dan hadis, sementara dia nggak paham bahasa Arab. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Dengan apa dia akan paham? Ya, banyak Pak. Dai-dai selebritis yang sudah terkenal di televisi dan yang lain ternyata nggak bisa bahasa Arab. Modalnya cuma pintar ngomong saja, retorikanya bagus, bisa orang tertawa, ger, selesai. Hati-hati Bapak sekalian. Berbicara masalah agama itu berat. Kalau Bapak bukan ahli komputer, kemudian Bapak bicara tentang komputer, saya yakin orang akan mentertawakan Bapak. Kalau Bapak bukan ahli fisika, ternyata Bapak berbicara tentang fisika, pasti akan ditertawakan orang-orang. Kalau Bapak bukan ahli biologi, tapi bicara tentang biologi, pasti ditertawakan orang-orang. Ini bukan ahli agama, tapi bicara tentang agama. Hati-hati Bapak sekalian. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya. Ini sebab yang pertama nih. Sebab munculnya perkara yang baru itu adalah kebodohan. Bodoh tentang apa tadi? Dalil. Nggak tahu apa itu dalil. Saya yakin banyak di antara kita menganggap bahwa dalil itu adalah Al-Quran dan hadis sahih. Padahal kalau Bapak belajar ilmu usul fikih ternyata apa? Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ada dalil-dalil yang lain. Ijma' dalil. Qaulus sahabah. Perkataan pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Istiqra'.
dalil, istishab. Ya, itu pun ada perinciannya. Qiyas yang jali. Paham nggak Pak? Apaan ya Ustaz ya? Istishab, istiqra, qiyas. Itu semua termasuk dalil yang ditujukan oleh dalil Pak. Iya. Jadi dalil itu banyak ternyata Pak, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu pembahasannya bukan di sini, itu pembahasannya dalam ilmu usul fikih. Bukan di sini tempatnya pembahasan. Qiyas. Bagaimana cara menggunakan qiyas? Bapak tahu nggak? Kan untuk menggunakan qiyas kan ada syarat-syaratnya. Bapak harus tahu rukunnya qiyas apa. Bagaimana cara mencari ilat dalam ilmu usul fikih? Ada 10 cara. Bagaimana ya di dalam menggunakan qiyas harus ada fase-fasenya. Nggak sembarangan ternyata Pak. Makanya pembahasan usul fikih yang sangat panjang tuh masalah qiyas Pak. Panjang banget pembahasannya. Iya. Ikhwata Islam azan yang Allah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, sengaja saya bahas ini supaya setiap kita mengukur diri kita, siapa kita. Supaya kita jangan sampai terkena penyakit gurur Pak. Gurur tuh enggak gurur. Tertipu. Baru ngaji setahun 2 tahun seakan-akan udah jadi Masya Allah. Bikin website Bapak ini ya. Bapak bikin website. Bikin website modalnya Kopas. Tahu Kopas? Kopas dari website sini, Kopas sini, Kopas sini. Jadi website. Wih, bagus sekali Pak. Akhirnya apa? Orang-orang melihat Bapak ini ustadz ini. Masya Allah. Mulai ada orang nanya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Di situ Bapak terkena penyakit gurur. Wah, ini saya sudah hebat ya. Musibah wallahi Pak. Yang musibahnya lagi Pak, ada orang yang ngambil dari tulisan orang, tapi nggak ditulis siapa yang nulisnya. Dari mana dia ngambil? Supaya dikira itu tulisan dia, padahal bukan. Yang kayak gini banyak nih Pak di zaman sekarang Pak. Banyak sekali. Kata Rasulullah SAW, al-mutasyabbi bima lam yu'tah kalabis thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya seperti memakai 2 pakaian kedustaan. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini. Jadi ini sebab yang pertama Bapak sekalian, munculnya perkara yang baru. Sebab yang kedua itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Apa sih tandanya orang mengikuti hawa nafsu itu? Beda mengikut dalil dengan mengikut hawa nafsu. Mengikut dalil itu sebelum meyakini dan berbuat, dia akan cari dalil dulu. Setelah mencari dalil dan sudah betul-betul yakin dengan kekuatan dalilnya, baru dia berusaha untuk meyakini dan mengamalkan. Kalau mengikut hawa nafsu, meyakini dan mengamalkan dulu, baru cari-cari dalil yang membenarkan. Sehingga akhirnya dia mencari dalil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah ini beda antara pengikut dalil dan pengikut hawa nafsu. Maka kalau ada orang beragama sesuai dengan hawa nafsunya saja, bukan sesuai dengan dalil, sesuai dengan seleranya saja, maka ini pasti dia akan jatuh kepada berbagai macam penyimpangan. Makanya dari itulah saudaraku sekalian, ketika seseorang
ya lebih mengikuti hawa nafsunya di dalam beragama, dia tidak akan pernah tunduk kepada dalil. Kalau ada dalil yang bertabrakan dengan hawa nafsunya, imma dia tolak atau dia tafsirkan sesuai dengan keinginannya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Makanya Allah menganggap orang yang paling sesat itu adalah yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu? Kalau ada orang tersesat karena tidak tahu, ketika diberitahu insya Allah baik. Tapi kalau ada orang yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, Bapak tegakkan kepadanya 1000 dalil pun tidak akan kembali. Kenapa? Karena dasarnya sudah hawa nafsu. Makanya di dalam beragama itu jangan sekali-kali kita beragama sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, yaitu lebih mendahulukan akal kita, pendapat kita, problem kita. Karena merasa diri kita intelektual, cerdas, pintar, IQ-nya 150 misalnya, jenius dan yang lainnya, tertipu. Sehingga akhirnya segala sesuatu dia nilai dengan kira-kira masuk akal atau enggak. Yang diterima oleh akalnya diterima, yang tidak diterima akalnya ditolak. Maka ini berbahaya Bapak sekalian. Yang pertama kali menolak dalil dengan akal itu iblis. Allah memerintahkan iblis sujud kepada siapa? Adam. Perintah Allah dalil tidak Pak? Dalil. Tapi ditolak oleh iblis dengan akalnya. Apa kata iblis? Ya Allah, Engkau ciptakan Adam dari tanah dan Engkau ciptakan aku dari api. Seharusnya api lebih baik dari tanah. Harusnya dia yang sujud sama aku dong. Lihat Pak, dia tolak dalil dengan apa? Akal dan pendapat dia, dengan roh dia. Maka dari itu kalau ada orang yang menolak dalil dengan akal semata, sungguh yang serupa dengan iblis. Hati-hati. Ya, apalagi kalau punya keyakinan bahwasannya akal lebih tinggi daripada dalil, bahaya sekali ini. Kalau sudah seperti ini, semua dalil akan dia mudah tolak hanya karena tidak sesuai dengan apa? Akal pikiran saja. Ya. Ini berbahaya. Sebab yang keberapa? Yang keempat, yang menyebabkan kita jatuh kepada perkara-perkara yang baru yang tidak terpuji, yaitu Pak, ya, menjadikan sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil. Menjadikan sesuatu yang bukan dalil sebagai apa? Dalil. Contoh, ada orang beranggapan mimpi wali itu dalil. Jadi menurut dia wali itu nggak mungkin salah, pasti mimpinya benar. Jadi akhirnya dia nganggap bahwa mimpi wali itu bagaikan apa? Hujah, dalil. Atau contoh lagi Pak, ada orang yang punya keyakinan pendapat ulama itu dalil. Ya. Sampai ada orang punya keyakinan begini, Quran hadis itu masih mentah kalau ulama udah mateng. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pendapat ulama itu seakan-akan apa? Sama dengan ucapan Nabi. Pokoknya apa yang dikatakan oleh ulama fulan, maka pada waktu itu apa? Seakan-akan itu sebuah kebenaran. Iya. Yang tidak boleh ditolak sama sekali.
Kalau sudah seperti ini, saya yakin jatuh kepada berbagai macam apa? Penyimpangan, Pak. Karena yang namanya ulama bukan nabi. Ulama itu kewajibannya adalah diikuti kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun kalau tidak sesuai, maka kita apa? Tidak ikuti. Contoh misalnya, ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu tentara Tartar, Genghis Khan. Kita tidak bisa terima pendapat ini karena bertabrakan dengan hadis bahwa Nabi SAW menceritakan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Lalu setelah Nabi Isa turun, membunuh Dajjal. Kemudian terjadilah keamanan di dunia. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, bawa hamba-hambaku kaum mukminin ke Bukit Tur, karena aku akan mengeluarkan pasukan yang tak mungkin kalah." Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu muncul setelah Nabi Isa turun. Nah sekarang di zaman Genghis Khan, tentara Tartar, Nabi Isa mana yang udah turun? Hadisnya sahih. Maka pendapat ulama dengan dalil yang didahulukan. Mereka menganggap pendapat ulama udah matang, dalil masih mentah. Akhirnya dia tolak dalil hanakannya pendapat ulama. Padahal Imam Syafi'i berkata apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yad'a li qawli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat, siapa saja yang sampai kepadanya sunnah rasul dan dalil, tidak boleh ia ikuti, dia tidak boleh ia tinggalkan dalil hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Nggak boleh. Cuma masalahnya Pak, ini sebab yang keberapa? Yang ke fanatik buta kepada seseorang atau golongan tertentu, madhab tertentu. Terkadang Pak, maaf ya Pak ya, ketika kita sedang ngefans sama seseorang, sama ustadz misalnya, saya ngefans banget nih sama ustadz fulan nih, seringkali kita ini gulu berlebihan, sehingga menganggap apa yang diucapkan ustadznya itu bagaikan apa? Wahyu. Nah ini salah besar Pak. Bapak senang sama seorang ustadz nggak masalah, tapi Bapak wajib yakini bahwa ustadz yang Bapak senangi itu bukan Nabi. Suatu ketika dia akan jatuh kepada apa? Kesalahan. Jangan sampai kita marah, memberikan loyalitas dan permusuhan hanya karena ustadz kita. Kalau ada ustadz yang lain mengkritik ustadz kita yang kebetulan ustadz tersebut benar, harusnya kita bersikap bijak dan adil. Lihat, ya ustadz saya memang saya sukai ilmunya Masya Allah, tapi dia bukan Nabi. Dalam masalah ini memang salah. Tapi apakah setiap orang yang salah langsung kita sesatkan? Tentu tidak. Bisa jadi karena dia ketidaktahuan, bisa jadi dan yang lain-lainnya. Ini permasalahan yang harus kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Fanatik madhab, pokoknya kalau enggak madhab Syafi'i enggak bisa, harus madhab Syafi'i. Akhirnya ketika ada orang yang pendapatnya tidak mengambil mazhab Syafi'i, dijelek-jelekin, dianggap sesat dan yang lainnya. Ini fanatik buta seperti ini saja sudah termasuk perkara yang baru. Sekarang Pak, sebelum ada 4 mazhab, ya, di zaman sahabat 4 mazhab ini sudah muncul belum? Di zaman tabi'in 4 mazhab ini sudah muncul belum? Nah terus sahabat mazhabnya siapa dong?
Oh, Abu Bakar mazhabnya Syafi'i. Hah? Emang duluan siapa? Abu Bakar apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i justru menegaskan untuk ikut sahabat. Imam Syafi'i yang mengatakan apa? Wa ara'um lana Ahmad, dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti dari pendapat kita. Imam Syafi'i mengatakan yang harus kita ikuti adalah pemahaman para sahabat. Masya Allah ya kota Islam azan ya Allah. Nah inilah Bapak sekalian ya, fanatik kelompok, golongan dan yang lainnya ini bahaya Pak. Kewajiban kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasul. Fanatik kepada dalil. Siapapun yang berbicara dalam agama ini, kalau memang dia hak, dalilnya jelas, kuat, kita ambil. Siapapun yang berbicara dan ternyata dia salah, tidak sesuai dengan dalil, kita tolak. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Benar nggak Pak? Salah. Ambil baiknya, buang buruknya, benar. Cuman masalahnya antum punya kemampuan tidak? Kalau ada orang berkata saya ambil baiknya, buang buruknya Ustadz, oke, baik, bagus kan. Dalam masalah makanan antum harus ambil makanan yang baik, buang makanan yang buruk. Sekarang antum bisa membedakan nggak ini makanan baik atau buruk? Tahu dari mana ini makanan bermanfaat untuk tubuh kita? Ini makanan berbahaya untuk tubuh kita. Tahu dari mana? Ya saya tanya ke ahli makanan. Bagus. Ya saya baca buku-buku artikel. Bagus. Tapi kalau nggak tanya, nggak baca, dari mana? Ya direka-reka aja. Menurut saya ini makanan manfaat, enak sih. Wah ini bahaya Pak kalau kayak gini. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ambil ustadz yang bagus dan baik manhajnya, ilmunya. Buang ustadz yang nggak bagus manhaj dan ilmunya. Benar. Jadi kaidah ini benar. Ambil baiknya, buang buruknya. Benar Pak. Saya setuju banget dengan kaidah ini Pak. Karena ini kaidah yang ditujukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi dalam prakteknya butuh kemampuan ilmu. Ya nggak Pak? Tahu dari mana ini akhwat baik buat kamu? Ketika antum nador akhwat misalnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya tentu kita harus tahu dulu dong. Semua harus dengan punya ilmu. Tak bisa sembarangan saudara-saudaraku sekalian. Ikhwata Islam azan ya Allah. Nah, jadi ini saudara-saudaraku sekalian, masih lagi banyak sebab-sebab yang lainnya ya, tapi tadi Ustadz Badrimin sudah memberikan sinyal ke saya. Ya. Salasina daqiqah Ustadz. Cukup 30 menit saja. Itu.